وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. العالمين الذي نزل القرآن تذكرة لنا وتذكرة لمن يخشى والحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya lah Allah mempertemukan kita pada pagi yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Tak lupa pula kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di pagi yang berbahagia ini kita mendapatkan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita dan terutama untuk umat Islam secara keseluruhan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kajian kita saya diamanahi untuk menggantikan Ustaz Mintaraga yang mana biasanya diadakan kajian rutin setiap minggu pagi setelah subuh. Maka insyaallah pengganti tidak lebih baik daripada yang digantikan. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Quran sebagai sebagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah umat. Sebenarnya banyak request, Mas nanti tolong bahasnya tentang alam jin saja atau tentang ruqyah syariah gitu. Cuman di judulnya adalah Al-Quran sebagai solusi untuk permasalahan umat. Maka insyaallah ya ruqyah salah satu di dalamnya. Maka ya pagi ini mungkin kita lebih fokuskan Al-Quran sebagai obat atas penyakit umat atas penyakit yang sedang dijangkiti umat Islam pada hari ini. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas semuanya itu kita akan bahas sedikit tentang firman Allah dalam surat Al-Furqan di juz 19 ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, ya Rabbi, ya Allah, wahai Allah, sesungguhnya kaumku dulu telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang dicampakkan, sesuatu yang dicuekin. Di sini Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya mengapa Rasulullah SAW saat itu mengatakan, ya Allah, banyak dari kaumku yang menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diacuhkan. Yang diacuhkan di sini maksudnya adalah meninggalkan Al-Quran. Mahjur di sini
Katsir, golongan orang-orang yang nyuekin Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diacuhkan adalah orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran dan tidak mempercayainya, tidak mau untuk mendengarnya saat Al-Quran itu dibacakan. Lalu kemudian mereka juga yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diacuhkan, yakni tidak mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya, tidak menjaganya, dan bahkan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, orang yang mengacuhkan Al-Quran adalah salah satunya adalah tidak mentadaburi, tidak merenungi, dan tidak ada usaha untuk memahami apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tersebut. Dan selanjutnya, orang yang membuat Al-Quran itu sebagai sesuatu yang diacuhkan, yang terakhir adalah orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat atas penyakit-penyakit yang dia derita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami telah menurunkan Al-Quran, dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat, dan juga menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan bagi orang yang zalim tidaklah bertambah apa-apa bagi mereka kecuali kerugian belaka. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi Ad-Da'a wa Dawa, beliau mengatakan bahwa kata min dalam surat Al-Isra ayat 82 ini yang dimaksud bukanlah min tab'id. Min tab'id itu adalah pembagi bagian. Ayat ini sifat, ayat yang lain bukan. Yang ini sifat, yang lain bukan. Jadi yang dimaksud kata min dalam surat Al-Isra ayat 82 ini adalah menunjukkan bahwasanya seluruh apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya sifat, semuanya obat. Baik dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Lalu gimana Mas tentang ayat-ayat hutang piutang, tentang ayat-ayat tolak, ayat-ayat pernikahan dalam Al-Quran, sampai bahkan ayat poligami? Apa itu juga maksud dalam kategori sifat? Ya, itu sifat. Sifat atas apa? Sifat atau obat atas penyakit-penyakit maknawiyat. Penyakit-penyakit maknawiyat semacam kebodohan, semacam kesyirikan, semacam bid'ah, semacam kesombongan dan lain sebagainya. Ayat hutang piutang Allah turunkan sebagai sifat, sebagai penawar, sebagai obat atas apa? Atas ketidaktahuan umat ini tentang bagaimana caranya utang piutang secara syariat. Sampai Allah turunkan ayat poligami pun untuk apa? Untuk mengetahui apa saja sih syarat-syaratnya, berapa batasannya, harus adilkah atau bagaimana. Bahkan ada ibu-ibu, ini cerita dari Ustaz Firanda, yang sakit, suaminya nggak bacakan apa-apa. Ketika dia sakit, istrinya ini minta diruqyahkan oleh suaminya. Pak, ruqyahin saya. Yang dibaca apa? Faqihu ma tawalakum minan nisa'i mahta wa sulasa wa ruba. Seketika itu juga ibu-ibunya langsung beger, langsung bangun, nggak jadi sakit. Karena apa? Takut bapaknya nikah lagi. Kalau sebenarnya ada banyak, ini memang sifat di sini, penawar ini menurut pendapat Syekh Mutawari Asy'arawi dan pendapat jumhurul ulama, sifat atau penawar dalam ayat Al-Isra ayat 82 surat Al-Isra ini tidak hanya mencakup pada penyakit-penyakit maknawiyat saja. Jadi juga mencakup pada penyakit-penyakit jasmani, penyakit-penyakit madiat, penyakit fisik yang jelas wujudnya nyata. Hal ini sebagaimana yang
Katakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 322. Fal Qur'anu huwa shifaa'un tamun min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyati wad dunya wal akhirah. Al-Qur'an ini adalah suatu obat yang sempurna untuk penyakit-penyakit jasmani dan penyakit rohani. Begitu juga untuk mengobati penyakit duniawi dan penyakit ukhrawi. Fa idza ahsana al-'alilu tadawi bihi, yang apabila orang yang sakit konsisten berobat dengan Al-Qur'an, wa wada'ahu 'ala da'ihi, lalu menempatkan Al-Qur'an ini pada penyakitnya bisidqin, dengan penuh kejujuran, wa imanin wa qabulin tamin, dengan keimanan dan juga penerimaan yang sempurna, wa i'tiqadin jazimin, dan keyakinan yang kokoh, wastifai syurutihi, dan juga terpenuhinya semua syarat-syaratnya, lam yuqawim hudda'u abadan, maka niscaya tidak ada suatu penyakit pun yang mampu bertahan di tubuh manusia. Wa kaifa tuqawimul adwa'u kalama rabbil ardi was sama', kata beliau, maka bagaimana mungkin penyakit-penyakit itu mampu melawan, berani untuk menghadapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik langit dan pemilik bumi. Alladzi law nazala 'alal jibal lasada'aha, ya apabila Al-Qur'an ini diturunkan kepada sebuah gunung akan menghancurkan gunung tersebut. Aw 'alal ardi laqata'aha, atau diturunkan kepada bumi, niscaya Al-Qur'an itu akan membelah bumi menjadi dua. Mana dalil bahwasanya ayat Al-Qur'an seakan-akan diumpamakan Allah bisa menghancurkan gunung. Ya, surat Al-Hasyr itu, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Apabila kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan bergetar dan juga hancur. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Mengapa takut? Karena dalam Al-Qur'an ini terdapat taklif, hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang dulu pada zaman azali, ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya menyerah, takut dan enggak berani untuk menerima amanah tersebut. Hal ini digabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab juz 22 ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami dulu telah menawarkan al-amanah. Al-amanah di sini menurut para jumhurul mufassirin, al-amanah adalah at-taklif. Apabila taat dapat pahala, apabila melanggar dapat dosa. Apa amanah tersebut? Tidak lain, amanah tersebut tercantum pada kitab-kitab Allah, salah satunya Al-Qur'anul Karim, kitab Allah yang paling lengkap semua kitab-kitab terdahulu. Itu ditawarkan dulu semuanya kepada langit. Langit menolak, kepada bumi juga nolak, takut, kepada gunung yang kokoh seperti itu juga takut untuk menerima amanah, yakni menerima wahyu dari Allah berupa Al-Qur'an ini, tidak mau, enggak berani. Lalu kemudian datanglah makhluk kerdil, kita manusia. Kita saat itu kita bilang atau menawarkan diri mampu bersedia untuk mengemban amanah tersebut. Namun kebanyakan manusia malah zalum dan jahul. Pakai kaum balagha. Zalim, benar-benar zalim, jahula, benar-benar bodoh akan amanah tersebut. Tidak tahu akan amanah tersebut, tidak tahu akan dahsyatnya amanah yang Allah sisipkan dalam Al-Qur'an. Ya, bisa kita bayangkan, jikalau gunung yang sekokoh itu, bumi yang sebesar ini, kalau Allah turunkan padanya Al-Qur'an bisa hancur, bisa terbelah, apalagi virus, apalagi bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita, apalagi tubuh kita juga yang kerdil. Sudah barang tentu
pasti efeknya benar-benar berasa. Mau bukti, insya Allah nanti kita adakan praktek. Mau praktek nggak Bapak Ibu? Senang kan? Ini waktunya sampai jam 6 kan ya? Insya Allah cukuplah buat praktek. Fama min maradin min amradil qulub. Nah ini beliau juga melanjutkan lagi. Maka tidaklah ada suatu penyakit itu ya. Dari penyakit-penyakit yang ada, illa wa fil Qur'ani sabilud dilalati ala dawaihi wa sababihi wal hamiyati minhu. Kecuali di dalam Al-Qur'an sudah ada tata cara, petunjuk penyembuhannya. Sebab-sebab kenapa manusia itu sakit dan apa pencegahannya. Imam Qatadah mengatakan bahwasanya penyakit manusia itu disebabkan karena dosanya sendiri. Kalau penyakit manusia itu disebabkan karena dosanya, kira-kira obatnya apa Bapak Ibu? Tobat. Nah kalau misal tobat itu sebagai obatnya dan penyakit itu dari dosa manusia, kira-kira pencegahnya apa? Hah? Pencegahannya adalah taat, ketaatan kita. Organ tubuh yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya itu adalah salah satu wujud protes, wujud permusuhan mereka kepada manusia. Kenapa kok aku ini diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan hidup kamu manusia? Tapi kenapa kamu menggunakan aku untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah, untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sehingga bengkot. Ini di dunia. Kelak di akhirat jauh lebih dahsyat dan menakjubkan persaksian mereka, permusuhan mereka. Wujud protes mereka, kenapa kok aku ini diciptakan oleh Allah, kamu gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikabarkan oleh Allah dalam surat Fussilat juz 24 ayat 20 sampai 20 sekian. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah di hari ketika Allah Subhanahu wa taala menggiring musuh-musuhnya ke dalam neraka. Di sini Allah menggunakan kata yuhsyar, yang intinya mau nggak mau, suka atau nggak suka, tetap digiring ke neraka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ada, jamak dari adun, jamak dari kata adu yang artinya adalah musuh. Kita perlu renungi juga, kira-kira musuh Allah ini siapa? Apakah cuma iblis saja? Apa cuma hanya setan saja? Atau hanya mujrim, orang-orang yang berdosa? Semuanya Allah umpamakan atau Allah kabarkan di sini dengan kata mujrim. Yakni orang-orang yang berdosa. Ya kita perlu renungi, jangan-jangan diri kita ini sudah tersusupi sifat-sifatnya musuh Allah. Mungkin kita nggak sholat, melanggar, udah nantang, bahkan nggak mau pakai jilbab. Ada orang yang nasihatin, Mbak, pakai jilbabnya itu bukan tradisi Arab. Itu bukan saya yang mengatakan, bukan ustadz yang mengatakan, yang menyuruh siapa? Allah dan Rasulnya. Boboh teman, jilbaban kok ngapa, bukan kuno, panas dan lain sebagainya. Ini sudah nantang dan mendaftarkan diri untuk menjadi musuh Allah. Ya toh, zakat, Pak, zakat misalnya, tidak mau harta-hartaku dewek. Aku nyari harta ini juga udah dengan susah payah kok dikeluar-keluarin gitu aja. Nantang, mendaftarkan diri jadi musuh Allah. Pak Haji, tapi kalau di tahun ini susah kalau Indonesia. Udah udah jauh ininya kotanya.
tapi setidaknya ada usaha untuk mau pergi haji atau yang lain sebagainya dari perintah-perintah Allah yang sengaja ditentang dengan mentah-mentah. Nauzubillah. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Yang apabila mereka datang telah sampai di pintu neraka, maka akan bersaksilah penglihatan mereka, akan bersaksilah pendengaran mereka, dan akan bersaksilah semua kulit-kulit mereka. Kenapa Allah menggunakan kata kulit di sini? Julud yang jamak dari kata jildun yang artinya adalah kulit. Mengapa Allah menggunakan kata kulit? Karena tidak ada satu organ tubuh manusia pun yang tidak dilapisi oleh kulit. Makanya Allah berkata, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum." Maka sekali-kali kalian tidak bisa bersembunyi dari Allah atas persaksian-persaksian penglihatan kalian, persaksian pendengaran kalian, dan persaksian kulit kalian. Karena kemana-mana kita bawa kulit, maksiat pun kita bawa kulit. Apa kita maksiat copot kulit dulu baru maksiat? Tidak mungkin. Emangnya ular? Dan semuanya bisa dibilang dari ujung kepala sampai kaki terlapisi sama kulit. Maka ini besok nggak akan lepas. Dan ini yang selalu menyertai kita kemana-mana. Makanya Allah di sini mengabarkannya dengan kata kulit, persaksian kulit-kulit kalian. Yakni semuanya, semua tubuh akan bersaksi dari ujung kepala sampai ujung kaki yang dibuat untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat itu Allah gambarkan betapa pilunya orang-orang yang berdosa saat itu. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, "Kenapa kamu sekarang malah jadi musuh bagiku? Kenapa kamu bersaksi atas apa yang dulu aku kerjakan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah?" Seakan-akan mereka berkata, "Padahal kamu dulu kulit, saat di dunia kamu benar-benar aku sayang. Kena luka sedikit aku rawat, kena sinar matahari aja aku lindungi. Facial, pedicure, manicure, lain-lain, terutama cewek, terutama wanita, perawatannya sampai jutaan misalnya. Sekarang kenapa kamu malah jadi musuh kue kulit?" Kaget, kecewa dan sebagainya. Jawaban kulit ya karena apa? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kami diizinkan oleh Allah, dibuat bicara oleh Allah, yang mana Allah menjadikan pandai semuanya itu pandai berbicara. Saat itu kulit berkata demikian. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dalam Al-Qur'an sudah amat sangat jelas peta gambaran mengapa manusia itu sakit. Bahkan ini saya catat data-data sedikit dan akan saya kasih contoh sedikit bahwasanya penyakit manusia itu selalu berhubungan dengan mental atau akhlak di kesehariannya. Dan saya bilang bahwasanya saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya setiap penyakit manusia itu selalu ada campur tangan setan di dalamnya. Semua penyakit. Kok bisa? Ya. Kita mengetahui bahwasanya setiap manusia itu terdapat jin korin. Terdapat korin itu artinya apa? Pendamping. Tapi pendamping manusia dalam hadis riwayat Imam Muslim itu ada dua. Pendamping dari malaikat dan pendamping dari bangsa jin. Korin dari bangsa jin semuanya kafir, semuanya, dan semuanya korin manusia dari bangsa jin ini hendak mencelakakan atau menjerumuskan manusia ke dalam lembah kenistaan. Tidak ada yang nuntun manusia pada kebaikan korin dari bangsa jin, tidak ada.
kecuali korin jinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tok. Ini khususianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mujizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai korinnya Nabi Adam pun tidak Allah Islamkan. Mengapa demikian? Nabi Adam sampai terpeleset jatuh pada kemaksiatan, memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan yang lain-lain. Cuma korinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang diislamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, korin setan yang ada pada kita inilah yang biasanya ketika sakit membuat penyakit itu bertambah parah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad As-Sadhan dalam kitab beliau Kaifatu Ali Jumaridon. Dalam kitab lain yang berjudul As-Sawa'iqul Hariqah ala Syayatinil Maridah Wasaharatil Mariqah dijelaskan bahwasanya peran korin di sini adalah untuk menuntun teman-teman jin yang lain dari luar agar bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang dia dampingi. Karena korin adalah salah satu jin atau setan yang paling hafal lekuk-lekuk dan tubuh seluk-beluk tubuh manusia yang dia dampingi. Jelas. Karena korin sendiri Allah izinkan untuk berjalan-jalan di aliran darah manusia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan-jalan di tubuh manusia di tempat peredaran darahnya, tempat peredaran darah manusia. Maka saat setan ini memang Allah sudah izinkan berjalan-jalan di peredaran darah manusia, mereka juga punya peran yang sangat penting untuk mempermainkan emosi dan kondisi kejiwaan manusia. Salah satu kondisi kejiwaan atau emosi yang sering dibuat setan untuk memasuki atau menguasai tubuh manusia adalah al-ghadab atau marah. Nah, di sini Syekh Abdullah Sadhan menjelaskan bahwasanya hunaka minal amrad li syaitani daurun kabirun fi istifhariha. Di sana terdapat penyakit-penyakit yang mana setan di dalamnya mempunyai peran yang sangat besar untuk menambah parah penyakit tersebut. Wa min dzalika al-ghadab, salah satunya adalah kemarahan. Wa huwa asasun li katsirin minal amrad, dan kemarahan ini adalah suatu asas pokok dari berbagai penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Wa atharuhu fil badani wadihun, dan asarnya efek marah kepada badan manusia, pada tubuh manusia itu sangat-sangat jelas. Fa amradun qarhatul ma'diyah wal hirqan al masahib lidzalika wal qulunul usbi natijun anil ghadabi syadid. Penyakit radang lambung yang disertai rasa panas dan juga radang usus itu semuanya timbul karena rasa marah yang biasanya meledak-ledak. Jadi biasanya kalau ada orang atau pasien yang sakit perut, tanyain Pak, sering marah-marah nih, insya Allah jawabannya iya. Terutama radang usus atau sembelit, biasanya sering ngangken marah, pendendam orangnya. Ya, dan sering panas lambungnya, oke, sering meledak-ledak marahnya, dikit-dikit marah. Hal kecil sedikit marah, sama anak lagi ngapain marah-marah, sama istri salah sedikit kayak mercon, wah, itu nanti yang bisa timbul kepada badannya. Wasukar inda ba'dhin nas nasyi'un 'anil qalaq alladhi sababuhul ghadab,
Sukar itu adalah penyakit gula, diabetes, yang diderita oleh sebagian manusia itu timbul karena rasa cemas yang disebabkan oleh ghadab. Di sini dijelaskan pula dalam surat Yusuf ayat 84 dan 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhib." Dan Yakub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku pada Yusuf," dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah orang yang menahan amarah. Al-Asyaf Al-Kadhim di sini adalah menahan sedih, marah sehingga dia cemas gitu ya, tentang keadaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan maka yang kita ketahui juga penyakit diabetes memang terkadang membutakan mata. Betul? Ada bapak dari geriatrik. Mana sih tadi? Betul nggak Pak? Diabetes kan kadang bikin mata buta kan? Iya. Jadi sangat ilmiah Al-Quran itu, sangat benar apa yang Allah firmankan, dan memang Al-Quran ini petunjuk hidup kita. Salah satunya petunjuk pada kesehatan, dan obatnya apa? Obatnya gimana orang diabetes? Ya jangan sedih, kalau bisa jangan terlalu banyak mikir. Marah-marahnya kalau bisa diminimalisir. Maafkan orang lain yang telah nyakitin dan lain sebagainya. Insyaallah nanti pada sesi terapi akan kita praktekkan. Wa adadu minal amradil batiniyah, dan juga penyakit dalam yang lain. Wa ghairu ma min amradir ra'si kasuda, gitu juga penyakit pada kepala semacam pusing, vertigo, migrain. Wa jildatus sukar, cerebral thrombosis atau penyumbatan pembuluh darah di otak. Saktatud dimaghiyah, stroke ya, penyakit stroke. Di sini juga kadang ada tandanya Bapak Ibu. Stroke di kanan, orang yang suka marah-marah dan kemarahannya sering diluapkan. Stroke di kiri, orang sukanya marah tapi marahnya diangkat. Jadi semuanya sudah ada. Pernah lihat Ustaz Danu mungkin bengkel hati. Itu kan kalau misalnya anaknya sering sakit, ini orang tuanya sering marah-marah nih. Di depan anaknya sering berantem. Ini ada kanker di payudara, sering ini dan itu. Jadi dari mana itu kayak dukun menerawang ini dan itu. Sebenarnya itu sudah ada dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Tinggal kita sebenarnya mau mengkajinya atau enggak. Sebenarnya sudah ada semuanya, kunci jawabannya dalam Al-Quranul Karim itu sendiri.